Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aini dengan nomor NIM 1248030059. Saya dari jurusan Sosiologi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat ikhtisar pada materi 1 sampai ke materi 5. Yang pada materi pertama membahas fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Materi ini membahas berbagai fungsi dan ragam bahasa Indonesia dengan dasar hukum yang melandasi penggunaannya seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan pemersatu bangsa. Fungsi bahasa ada 5. Yang pertama, sebagai alat komunikasi, sarana utama bagi manusia untuk menyampaikan informasi, pikiran, ide, perasaan, dan keinginan satu sama lain. Yang kedua, alat berpikir, mempermudah pemecahan masalah. Yang ketiga, alat berinteraksi dan beradaptasi sosial, membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan menjadi bagian dari masyarakat. Yang keempat, sarana ekspresi diri, sarana manusia untuk mengungkapkan emosinya, gagasan, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, alat kontrol sosial, yaitu untuk mengendalikan dan memengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Ragam bahasa terdiri dari 2. Yang pertama, berdasarkan cara komunikasi, yaitu ragam lisan, seperti berbicara, berdiskusi, dan berpidato. Yang kedua, ragam tulis, seperti menulis surat, laporan, dan artikel. Yang kedua, berdasarkan situasi pemakaian. Yang pertama, ragam formal, digunakan dalam konteks resmi, seperti pidato dan makalah ilmiah. Yang kedua, ragam non-formal, digunakan dalam interaksi sehari-hari, seperti mengobrol dan menulis pesan singkat. Terus, keunggulan dan kelemahan komunikasi lisan dan tulis. Pada lisan, berlangsung cepat dan dapat dikoreksi langsung, tetapi sulit untuk menjadi bukti autentik. Kalau tulis, lebih kuat sebagai bukti, namun berlangsung lambat dan kesalahan sulit dikoreksi. Pada materi kedua, membahas tentang membaca dan menyimak. Tujuan membaca, memperoleh informasi dan memahami makna bacaan. Teknik membaca ada 3. Yang pertama, scanning, yaitu digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat, seperti mencari kata dalam kamus. Yang kedua, skimming, yaitu digunakan untuk menyerap informasi penting dan mendapatkan kesan umum dari suatu teks. Yang ketiga, yaitu SQ3R, yaitu suatu metode membaca yang melibatkan server bacaan, mengajukan pertanyaan, membaca, mengingat, dan menguras kembali. Teknik peningkatan kecepatan membaca yaitu membaca dengan diam dan konsentrasi, memperluas jangkauan mata, serta tidak mengulang kata. Membaca gambar yaitu cara memahami grafik, tabel, dan bagan dengan memperhatikan judul, simbol, dan isi. Menyimak. 1. Tingkatan menyimak yaitu mendengar, menginterpretasi, mengevaluasi, dan memberikan reaksi. 2. Tantangan dalam menyimak termasuk perhatian yang terbagi dan adanya gangguan. 3. Cara menyimak aktif yaitu memiliki tujuan jelas, membuat pertanyaan, dan memperhatikan kata kunci dan penutur. Membaca kritis yaitu mengidentifikasikan ide pokok, fakta penting, membandingkan dengan sumber lain, dan menguji kekuatan sumber. Pada materi ketiga, membahas tentang ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang pertama, ringkasan. Ringkasan adalah proses memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisari tanpa mengubah struktur wacana aslinya. Tujuannya adalah membantu pembaca memahami isi bacaan panjang dengan cepat, dengan langkah-langkah mencatat gagasan utama dan menyusun kembali gagasan tersebut. Yang kedua, yaitu ikhtisar, yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Bentuknya bisa berupa bagan, kerangka, atau kalimat. Tujuannya adalah memadatkan bacaan tanpa mengikuti bentuk aslinya. Yang ketiga, resensi. Resensi yaitu karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Resensi mencakup penilaian jujur, objektif, dan harus disertai dengan pengetahuan yang luas.
tentang topik yang dibahas. Resensi bertujuan memberikan informasi tentang kelayakan suatu buku, mengkritisi dan memotivasi pembaca untuk membaca buku aslinya. Langkahnya meliputi membaca buku dengan cermat, menulis kelebihan dan kekurangan, dan membandingkan dengan karya lain. Pada materi keempat membahas tentang diksi. Diksi merupakan hasil dari proses memilih kata yang tepat untuk digunakan dalam kalimat, alinea, atau wacana. Pemilihan kata bergantung pada ketersediaan kata yang artinya hampir mirip dan membutuhkan analisis serta pertimbangan khusus. Syarat ketetapan pemilihan kata. Menurut Kerat 1988, ketetapan pemilihan kata melibatkan pemahaman tentang konotasi dan denotasi, sinonim, kata abstrak, serta kata penghubung dan berpasangan. Kesalahan penggunaan kata penghubung. Denotasi dan konotasi. Perbedaan antara makna denotatif, makna literal, dan konotatif, makna kiasan, dijelaskan dengan contoh-contoh penggunaan kata yang berbeda tergantung konteksnya. Sinonim dan kata yang mirip. Ditekankan pentingnya memahami perbedaan kata-kata yang memiliki makna mirip, namun penggunaannya berbeda, seperti contoh kata intensif dan insentif, kata abstrak. Kata-kata seperti keadilan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan termasuk abstrak yang seringkali memerlukan konteks untuk pemahaman yang tepat. Idiom. Idiom adalah sebagai ungkapan yang maknanya tidak dapat dijabarkan secara langsung dari kata-kata penyusunannya seperti gulung tikar dan muka tembok. Pada materi terakhir, yaitu materi kelima, membahas tentang paragraf. Paragraf adalah unit dasar dalam tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari keseluruhan tulisan. Paragraf terdiri dari sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Setiap paragraf mencakup kalimat topik yang memuat gagasan utama dan diikuti oleh kalimat tambahan untuk memperjelas atau menganalisis gagasan tersebut. Ciri-ciri paragraf yang baik meliputi: pertama, kesatuan, yaitu fokus pada gagasan utama. Yang kedua, kepaduan, yaitu hubungan logis antar kalimat, termasuk penggunaan kata transisi dan kata kunci. Yang ketiga, kelengkapan paragraf, yaitu paragraf berisi penjelasan yang cukup untuk mendukung gagasan utama. Selain itu, paragraf yang baik juga melibatkan penggunaan kalimat topik secara eksplisit atau implisit, yaitu yang membantu penulis mengontrol isi dan memudahkan pembaca memahami gagasan yang disampaikan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.